Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi dengan saya Safitri Wulandari. Saya di sini akan membacakan buku tentang Kenali Karakter Orang Cukup Satu Kedipan. Ini buku ditulis oleh Dania Trihandayani SC. Kemudian di sini diterbitkan oleh Psikopedia di Bantul, Yogyakarta. Kemudian ada distributor tunggalnya juga, ada Sukabuku di daerah Jakarta. Nah, saya akan membaca buku ini bab demi bab. Saya akan membaca mengenai awal bab, yaitu tentang arti watak, kepribadian, dan temperamen. Ya, langsung saja saya baca bab 1. Ini contoh bukunya. Ya. Bab 1, arti watak, kepribadian, dan temperamen. Setiap orang mempunyai watak, kepribadian, dan temperamen yang berbeda-beda antara orang yang satu dengan yang lainnya. Ketiga hal inilah yang membuat seseorang tersebut unik. Lalu, di manakah letak perbedaan ketiga hal tersebut? Jadi, pengertian dari watak, kepribadian, dan temperamen adalah sebagai berikut. Watak adalah kepribadian yang dipengaruhi oleh motivasi yang menggerakkan kemauan, sehingga orang tersebut bertindak. Pengaruh motivasi inilah yang membentuk kepribadian seseorang menjadi orang yang berkemauan teguh dan kukuh, sehingga ia dinamakan sebagai orang yang berkarakter atau sebaliknya. Sumadi tahun 1985 mengatakan bahwa watak adalah keseluruhan atau totalitas dari kemungkinan bereaksi secara emosional dan volisional pada diri seseorang yang terbentuk selama hidupnya oleh unsur-unsur dari dalam seperti keturunan, dasar, dan faktor endogen, serta unsur-unsur yang berasal dari luar seperti pendidikan dan pengalaman dan faktor eksogen. Sedangkan kepribadian, personalitas, menurut Allport adalah suatu organisasi yang dinamis dari sistem psikofisik individu yang menentukan tingkah laku dan pemikiran individu secara khas, sehingga ia dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Artinya, kepribadian adalah bagaimana individu itu tampil dan menimbulkan kesan yang mendalam bagi individu lainnya. Ada juga pengertian lain tentang kepribadian, yaitu kualitas seseorang yang menyebabkan ia disenangi atau tidak disenangi oleh orang lain. Sedangkan temperamen adalah kepribadian yang bergantung pada keadaan badaniah. Temperamen juga sering disebut sebagai tabiat. Secara singkat, tabiat adalah konstitusi kejiwaan. Allport tahun 1985 mengatakan bahwa temperamen merupakan gejala karakteristik dari emosi individu, termasuk mudah tidaknya terkena rangsangan emosi, kekuatan dan kecepatan bereaksi, kualitas kekuatan, suasana hati secara fluktuasi dan intensitas suasana hati, serta bergantung pada faktor konstitusional, terutama berasal dari keturunan. Jadi, temperamen sifatnya turun-temurun dan tidak bisa diubah walau ada pengaruh-pengaruh dari luar. Temperamen sendiri mempunyai aspek-aspek di dalamnya. Berikut penjelasan dari aspek-aspek tersebut. 1. Motilitas. Motilitas ditentukan oleh otot, tulang, dan saraf parier sehingga orang menjadi gesit atau lincah. Contohnya, orang bekerja dengan gesit dan lincah. Yang kedua, vitalitas. Vitalitas ini ditentukan oleh keadaan hormonal dan saraf otonom, sehingga orang mempunyai daya hidup dan semangat yang luar biasa. Contohnya,
Orang dengan vitalitas tinggi baru bangun pagi sudah mempunyai gairah hidup yang menggebu-gebu dan setumpuk rencana yang harus dijalankan. Yang ketiga itu emosional. Emosionalitas lebih ditentukan keadaan neurohormonal dan saraf pusat sehingga orang mempunyai daya rasa. Contohnya, bila menghadapi sesuatu yang menakutkan, ada orang yang bereaksi dengan segera dan spontan secara emosional, tetapi ada juga orang yang menghadapinya dengan tenang. 1. Sadar dengan watak pribadi sendiri. Satu kesempatan yang paling berharga dalam hidup adalah ketika kita menyadari watak yang ada di dalam diri pribadi kita, yaitu watak yang baik maupun yang buruk. Hal ini bisa menjadi sempurna asal kita menerima dan yakin benar bahwa cara hidup sekarang ini adalah benar-benar mantap dengan satu pendirian yang kokoh sebagai landasannya. Salah satu melakukan tugas dengan penuh tanggung jawab dan menggunakan seluruh kemampuan yang ada di dalam dirinya dengan sebaik-baiknya. Menyadari watak yang ada pada diri sendiri berarti mampu juga memahami watak orang lain. Pada akhirnya, kita dapat menerima orang lain dengan kelebihan dan kekurangannya. Bagaimana tanda-tanda seseorang sadar akan dirinya? Orang yang sadar dengan dirinya akan terlihat pada sikap, perkataan, dan perbuatan. Orang yang sadar dengan dirinya akan terlihat pada sikap, perkataan, dan perbuatan. Sikap, perkataan, dan perbuatannya akan menunjukkan hal yang positif dan terarah. Hal ini akan terlihat berbeda ketika melihat orang gila karena perkataan yang keluar dari mulutnya cenderung kacau dan asal bersuara saja. Kadang ia pun terlihat suka tertawa sendiri dan tidak jelas apa yang dia tertawakan. Ini contoh, ada gambarnya. Gini. Tuh. Enggak kelihatan ya. Ada contohnya. Di sini percakapannya, aku mau dan orang gila tidak jelas dia berbicara apa, sehingga orang awam pun tidak tahu apa maksudnya. Kemudian tanda-tanda orang sadar akan dirinya dan normal adalah menerima dirinya sendiri, baik itu kekurangan maupun kelebihan, melakukan tugas dengan penuh tanggung jawab, berbicara dengan sopan, ketika bersikap dan bertindak benar-benar dipikirkan baik dan buruknya, sabar, menghargai orang lain, dan percaya diri. Nah, lanjut ke bab kedua, mengenal watak dan kepribadian dari berbagai cara. Mengenal watak dan kepribadian orang dapat dilihat dari berbagai hal, seperti gaya berpakaian. Misalnya, ada orang yang berpakaian glamor agar diterima di komunitas tertentu, walaupun gaya pakaian yang ia kenakan tidak sesuai dengan kepribadian. Berikut ada beberapa hal yang bisa diamati untuk mengenali watak dan kepribadian seseorang. Mulai dari gaya berpakaian, perabot rumah tangga, penggunaan bahasa, dan sebagainya. Temukan watak dan kepribadian Anda, mungkin salah satu di bawah ini cocok dengan watak dan kepribadian Anda. 1. Gaya berpakaian. Dalam berpakaian, orang mempunyai bermacam-macam gaya. Ada yang senang memakai pakaian bergaya formal, ataupun santai, dan sebagainya. Gaya orang berpakaian dapat memperlihatkan kepribadian yang melekat pada orang tersebut. A. Gaya tradisional.
Gaya tradisional ini tampak pada pakaian yang dikenakan seorang petani, yaitu sederhana dan polos, tanpa corak yang bermacam-macam. Orang yang senang mengenakan pakaian seperti gaya ini adalah seseorang yang mempunyai kepribadian polos, lugu, sederhana, bersahaja, dan setia. Gaya tradisional juga tampak pada pemakaian seragam seperti guru, pegawai negeri sipil, dan sebagainya. Kepribadian yang senang memakai seragam adalah mempunyai sifat kebersamaan, ikatan yang akrab, menunjukkan golongan masyarakat tertentu, kesatuan, keserasian, kesederhanaan, dan memperlihatkan kesetiaan terhadap citra yang dipuja. B. Gaya asli. Gaya asli adalah gaya yang diciptakan sendiri oleh seseorang yang terkadang menurut sebagian orang agak aneh. Misalnya, seorang wanita menciptakan gaun yang indah dari sepotong kain yang biasa dan bercorak biasa. Seseorang yang menyukai gaya asli mempunyai kepribadian kreatif, produktif, mempunyai nilai seni yang tinggi, semangat yang berkobar-kobar, semangat yang berkobar-kobar, suka berpetualang, cenderung eksentrik. Gaya asli juga tampak pada gambar berikut. Ia mengenakan pakaian berumbai. Orang yang menyukai pakaian seperti ini mempunyai kepribadian, sikap jiwa yang intelek, jalan pikiran yang serba terbuka, dan petualangan yang erotis. C. Gaya klasik. Gaya klasik yang dimaksud di sini adalah suatu konsep yang memperlihatkan cara berpakaian sesuai dengan model yang telah ditentukan secara ketat, dengan bentuk yang kuno dan warna lama. Kepribadian yang dapat diperlihatkan bila menyukai gaya klasik adalah menarik perhatian orang lain, wibawa, minta dihargai dan dihormati, membayangkan diri sendiri sebagai tokoh yang dipuja. Kemudian D. Gaya modis. Gaya modis ini yang dimaksud di sini adalah selalu mengikuti tren mode yang baru. Orang yang menyukai gaya seperti ini cenderung mempunyai kepribadian, menyenangi perubahan, tidak punya kepribadian yang asli, serta poros. Sebagian dari Anda termasuk kepribadian yang mana? Silakan merefleksikan sendiri, siapa tahu di antara penjelasan di atas merupakan salah satu dari kepribadian Anda. Kemudian ke poin berikutnya yaitu perabot rumah tangga. Perabot rumah tangga jika Anda berkunjung ke rumah tinggal teman Anda, coba perhatikan perabot rumah tangga yang dimiliki. Dari sini Anda dapat mengintip kepribadian orang tersebut. Contohnya, di dinding tergantung berbagai macam foto garis keturunan, lengkap dengan pakaian adat dan nama gelar yang tercantum di foto tersebut. Orang ini menunjukkan bahwa dirinya masih keturunan darah biru atau ningrat. Poin pertama A, yaitu bahan yang digunakan untuk desain interior. Jika bahannya itu dari bahan wol mempunyai kesan hangat dan lembut seperti terlihat pada penggunaan gorden yang berwarna lembut, cat tembok yang dipilih berwarna coklat atau warna-warna alami, dan hiasan dinding yang bernuansa lembut. Kepribadian orang yang menyukai bahan dari wol untuk desain interior yaitu memiliki atau mempunyai sifat lemah lembut, kemudian penuh kehangatan. Bahan dari batuan. Interior bahan dari batuan. Batu identik dengan sifatnya yang keras dan kaku. Desain interior yang menggunakan bahan batu antara lain penggunaan batu pualam untuk desain lantai dan dinding halaman.
pintu yang berbingkai logam, serta hiasan dinding yang berasal dari logam. Hal ini mencerminkan bahwa pemilik rumah adalah seseorang yang kepribadian kaku, keras, dan dinamis. Kemudian interior bahan yang mengkilat atau tembus pandang. Bahan yang mengkilat di sini adalah bahan yang memberikan efek transparan seperti cermin. Hal ini dapat terlihat pada penggunaan desain interior yang banyak menggunakan kaca, cermin, atau logam yang mengkilat seperti perak dan kromium. Kepribadian dari orang yang senang dengan desain yang menggunakan bahan mengkilat adalah semarak, terbuka, dan penuh gairah hidup. Bahan kulit. Bahan kulit memiliki rumah Allah. Pemilik rumah yang menyukai bahan dari kulit mencerminkan pribadi yang dinamis, keras, dan sangat menjaga prestis. Kulit identik dengan sifatnya yang keras, lentur, liat, dan lembut. Penggunaan desain interior yang menggunakan kulit antara lain lukisan yang terpajang di dinding yang terbuat dari kulit binatang, kambing, harimau, dan sebagainya. Kap lampu yang dilapisi dengan kulit, barometer yang dimasukkan dalam sarung kulit, dan sebagainya. Pemilik rumah yang menyukai bahan dari kulit mencerminkan pribadi yang dinamis, keras, dan sangat menjaga prestis. Hiasan dalam interior. Hiasan sebagai lambang prestis. Orang yang suka memajang perabot zaman kerajaan kuno, benda-benda dari kuningan yang berukir menunjukkan pribadi yang mempunyai selera budaya tradisional. Kemudian, orang yang suka memajang sertifikat, ijazah, piagam, dan berbagai macam penghargaan menunjukkan pribadi yang mempunyai tingkat kecerdasan tinggi. Orang yang suka mengumpulkan gambar iklan atau kertas bermerek adalah orang yang mempunyai watak yang suka membanggakan diri. Orang yang suka mengumpulkan jenis batu-batuan atau macam-macam corak kupu-kupu menunjukkan pribadi yang tidak hanya menjaga prestis tetapi lebih dari itu. Orang yang suka mengoreksi jenis mata uang, jam-jam kuno, foto-foto, dan guntingan surat kabar yang dipajang di dinding melambangkan watak yang ingin menunjukkan prestis. Potret anggota keluarga melambangkan watak yang ingin menunjukkan prestis dan perasaan hati seseorang. Potret diri pemilik rumah yang melemparkan pandangan rendah terhadap diri kita merupakan watak yang mencintai diri sendiri atau dikenal sebagai sifat narsisme. Kemudian hiasan sebagai lambang kekuatan. Kepribadian yang terlihat ketika orang memajang piala, tanda penghargaan, tropi, dan kalung bunga yang diberikan oleh tokoh-tokoh tertentu adalah orang yang memiliki satu kekuatan, pamor, dan kebanggaan. Kotak-kotak yang bersarung kulit seperti kotak sampah, sarung handphone, botol minuman yang berasal dari Spanyol menunjukkan sifat kejantanan dari pemilik rumah. Kemudian memajang lambang lain seperti peta dunia dengan diberi titik pada daerah tertentu, barometer kapal, lampu lentera kapal, kapal pesiar di Laut Pasifik, dan sebagainya, menunjukkan pemilik rumah menyukai petualangan. Kemudian hiasan sebagai hasrat kekayaan dan ketenaran. Kepemilikan orang berupa rumah, mobil yang bagus, pekarangan yang luas dan indah menggambarkan kehidupan modern, kebutuhan kepentingan utama, kebanggaan, dan ketenaran. Mempunyai barang yang terbuat dari luar negeri menggambarkan pribadi yang memiliki gengsi dan ingin meningkatkan prestis. Kemudian mengenali watak dari pemakaian sepatu. Dari pemakaian sepatu, ternyata sepatu itu macam-macam ya.
macam-macam. Pertama, itu menyukai sepatu model stiletto atau mereka yang memiliki kepribadian penuh percaya diri, menyukai gaya hidup yang glamor dan mempunyai cita rasa tinggi. Orang yang menyukai model sepatu wedges atau pribadi yang mengutamakan gaya tetapi juga mementingkan kenyamanan. Kemudian penyuka model sepatu platform, stiletto dan wedges, lebih stylish dan nyaman. Kepribadian yang tampak adalah senang menjadi pusat perhatian, sangat menjaga tubuh dan penampilan. Kemudian kepribadian dari penyuka model sepatu boot adalah memiliki rasa percaya diri, kepribadian yang dalam dan sangat menikmati hidup. Penyuka model sneakers adalah seseorang yang sporty dan stylish, secara bersamaan cool, sedikit ketus, dan sering bercanda dengan gaya sarkastik atau bahasa yang tidak enak didengar. Penyuka sepatu pamflet adalah pribadi yang sederhana dan mendasar, seperti bekerja keras, mendapatkan gaji yang baik, menggunakan otak Anda, penyayang keluarga dan teman, bisa diandalkan, senang memberi, serta mempunyai intelektual tinggi. Penyuka sepatu model sedikit terbuka pada bagian jari depannya atau bib toe adalah pribadi yang senang menggoda dan senang menarik perhatian. Secara tidak langsung, Anda ingin menampilkan keseksian. Anda ingin menampilkan keseksian Anda melalui jemari yang sedikit mengintip dari sepatu Anda. Di sini kita bisa tahu juga dari golongan darah. Golongan darah A, orang yang dengan golongan darah A mempunyai kepribadian berkepala dingin, serius, sabar, dan kalem. Tegas, bisa diandalkan dan dipercaya, tapi keras kepala. Penuh pertimbangan dan perencanaan yang matang. Konsisten dan serius dalam mengerjakan sesuatu. Berusaha menjadi sewajar dan seideal mungkin. Terkadang suka menyendiri dan jauh dari orang-orang. Suka menekan perasaan dan terlihat tegar. Mudah merasa gugup, keras terhadap orang-orang yang tidak sependapat. Ini golongan darah B. Golongan darah B, kepribadian yang mempunyai golongan darah B yaitu rasa ingin tahu yang tinggi, banyak kegemaran dan hobi, menggebu-gebu tapi cepat bosan, selektif, ada kecenderungan untuk menjadi nomor satu, tetapi melalaikan sesuatu jika terfokus dengan kesibukan lain, tidak bisa mengerjakan sesuatu dalam waktu yang sama, terlihat cemerlang, riang, bersemangat, dan antusias, walau tidak sesuai dengan pendapatnya. Tidak suka bergaul dengan banyak orang. Itu golongan B. Ini lanjut ke golongan O. Golongan darah O mempunyai kepribadian, menciptakan gairah dan suatu keharmonisan, memiliki sifat tenang, pandai menutupi sesuatu sehingga kelihatan selalu riang, damai, tidak punya masalah, sampai akhirnya mencari tempat atau orang tertentu untuk curhat. Baik hati, senang berbuat kebajikan, dermawan dan tidak pelit, keras kepala dan berpendirian, fleksibel dan mudah menerima hal-hal baru, ada kecenderungan gampang dipengaruhi, berkepala dingin dan terpercaya, tapi kurang hati-hati, banyak yang suka. Wah, golongan darah O banyak yang suka. Oke, maaf. Lanjut ke golongan darah AB. Golongan darah AB mempunyai kepribadian sensitif dan lembut, penuh perhatian dan peduli terhadap perasaan orang, tapi tidak menyinggung. Keras dengan diri sendiri dan orang-orang terdekat. Cenderung mempunyai dua kepribadian. Suka sentimen dan memikirkan sesuatu terlalu dalam.
banyak teman dan suka menyendiri. Itu golongan darah AB. Oke. Karena di bab 2 itu ada 16 mengenal watak dan kepribadian dari berbagai cara, berarti ada 16 cara. Saya baru membacakan hingga 4 cara dari cara melihat kepribadian atau watak seseorang dari golongan darah. Saya akan membacakannya di video selanjutnya. Sekarang saya sampai 4 cara untuk mengetahui kepribadian individu atau seseorang. Untuk komen, saran, kritik bisa via komen di bawah ini. Iya. Untuk video selanjutnya akan saya lanjutkan di cara-cara selanjutnya hingga 16. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.